Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Ai di pembelajaran matematika. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian di rumah sehat-sehat saja ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan yang sebetulnya sudah Ibu sampaikan pada minggu kemarin. Nah, semoga materi kesebangunan dan kekongruenan yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan bisa kalian ingat kembali ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada dua buah bangun datar yang dikatakan sebangun. Di sini Ibu kasih 4 pasang gambar yang bermacam-macam bentuknya. Silahkan kalian tentukan yang mana nih dari pasangan-pasangan berikut yang sebangun. Nah, cluenya kalian bisa ingat-ingat kembali syarat kesebangunan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian buka-buka lagi bukunya ya. Banyak ya. Nah, di sini Ibu kasih 3 jenis bangun-bangun datar juga. Nah, silahkan kalian tentukan yang mana saja bangun-bangun yang sebangun. Pasti kalian bisa menentukan masing-masing. Oke. Nah, di sini sudah disajikan 2 buah persegi panjang ABCD dan EFGH. Silahkan kalian amati apakah kedua bangun persegi panjang berikut sebangun atau tidak. Amati perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua persegi panjang yang ini. Nah, untuk panjang garis BC ini menurut kalian bersesuaian dengan panjang garis yang mana nih? Apakah FG, GH, EF, atau EH? Silakan kalian tentukan. Nah, namun di sini Ibu sudah meringkasnya. Untuk panjang AB ini berbanding dengan panjang EF ya. Untuk panjang AB-nya sudah ditandai dengan warna merah dan F-nya warna kuning. Ini kita buat kesama dengan garis BC berbanding dengan garis FG. Untuk perhitungan perbandingan sendiri bisa kalian ingat-ingat lagi dan buka lagi bukunya. Ada di materi kelas 7 ya. Nah, selanjutnya untuk panjang AB kan 4, terus panjang EF-nya 8. Sama dengan panjang BC-nya 2 dan panjang FG-nya 4. Setelah kita hitung perbandingannya ini hasilnya sama, yaitu 1/2 ya. Nah, untuk menghitung perbandingan seperti ini sebetulnya mudah. Tinggal kalian bagi dengan angka yang sama saja antara pembilang dan penyebutnya ya. Misalkan untuk 4 berbanding 8 atau 4/8 bisa kita bagi 4/4 sehingga 4 bagi 4-nya 1 dan 8 bagi 4-nya 2. Nah, untuk 2/4 juga sama, bisa kita bagi dengan 2/2. Jadi 2 bagi 2-nya 1 dan 4 bagi 2-nya itu hasilnya 2. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian? Apakah sama besar atau tidak? Nah, ini kan sudah jelas ya, bentuknya itu persegi panjang. Jadi pasti bisa kalian tentukan nih sudutnya, besar sudutnya berapa derajat dan apakah antara kedua persegi panjang ini sudutnya sama atau tidak untuk sudut yang bersesuaiannya. Nah, selanjutnya di antara gambar-gambar yang ini sebangun atau tidak nih. Ini ada gambar persegi panjang dan juga persegi. Nah, silahkan kalian amati perbandingan sisi dan sudut yang bersesuaian pada gambar IJKL dengan gambar MNOP. Nah, amati juga perbandingan sisi dan sudut yang bersesuaian pada gambar. Nah, setelah membandingkan ketiga gambar di sini, silahkan kalian tuliskan kesimpulan yang manakah yang sebangun atau yang mana yang tidak sebangun. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu kesebangunan, di
sini sebangun itu 2 buah bangun atau lebih bisa dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Nah, itu adalah syarat 2 bangun datar dikatakan sebangun ya. Oke, lanjut lagi di materi selanjutnya yaitu kongruensi pada bangun datar. Nah, di sini ada ilustrasi nih, gambar persegi ini ya, gambar persegi yang letaknya dibuat vertikal dan horizontal. Lalu di sini ada gambar-gambar kura-kura ya. Ada yang disebut kongruen dan juga similiar atau masih mirip mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Di sini diberikan 2 gambar trapesium yang posisinya berbeda, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Silahkan amati sisi-sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan PQRS. Nah, tentukan mana sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua trapesium tersebut. Untuk panjang AB ini sama dengan panjang PQ dan panjang BC sama dengan panjang QR dan seterusnya sampai panjang AD sama dengan panjang PS. Sudah Ibu tandai dengan garis-garis yang mana saja yang bersesuaian, tinggal kalian sesuaikan saja atau cocokkan saja tanda-tanda pada sudut ataupun garis-garisnya. Lalu bagaimana dengan sudut-sudutnya? Apakah bersesuaian? Apakah sama besar sudut-sudutnya atau tidak? Nah, untuk sudut A ini sama dengan sudut P dan sudut E dan sama dengan juga sudut Q. Sedangkan untuk sudut C sama dengan sudut R, sama dengan sudut D, dan sama dengan sudut S. Lalu apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya jadi trapesium ABCD ini kongruen dengan trapesium PQRS. Sini ada beberapa gambar segitiga, persegi, dan ada juga kartu. Lalu bisa kita lihat segitiga mana saja nih yang termasuk kongruen. Nah, untuk itu kita harus mengetahui syarat-syarat kekongruenan atau syarat-syarat kongruensi. Nah, untuk 2 buah bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sedikit berbeda dengan kesebangunan. Untuk kongruen sendiri ini bentuk dan ukurannya harus sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Otomatis berarti bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi 2 buah bangun ini harus benar-benar sama. Sedangkan untuk kesebangunan sendiri perbedaannya itu bentuknya harus sama, namun ukurannya tidak harus selalu sama. Yang penting perbandingan panjang garis yang bersesuaian itu sama besar. Nah, di situ letak perbedaan antara kekongruenan dan kesebangunan.
di sini ada syarat-syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, kalian bisa ingat di sini, nanti harus diingat-ingat ada tiga syarat yang sudah Ibu singkat mungkin ya formulanya atau rumusnya. Untuk yang pertama rumusnya SSS atau sisi. Jadi sisi-sisi, ketiga sisi yang bersesuaian ini harus sama panjang. Nah, ini bisa dikatakan kongruen. Lalu yang kedua rumusnya ini SSDS. Jadi sisi, sudut, sisi. Artinya dua sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut harus sama besar. Nah, yang ketiga ini rumusnya SDSSD atau sudut, sisi, sudut. Nah, artinya untuk yang ketiga ini dua sudut yang bersesuaian harus sama besar dan satu sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Silahkan untuk tabel yang ini kalian catat di buku masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba memecahkan masalah yang berhubungan dengan kesebangunan. Di sini sudah disajikan dua buah bangun persegi panjang yang dikatakan sebangun. Lalu tentukan panjang QR-nya. Nah, sebelum bisa menyelesaikan soal ini, kalian harus bisa menentukan dulu panjang QR-nya ini bersesuaian dengan panjang yang mana, apakah BC atau panjang AB. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan konsep kesebangunan, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus ditentukan. Nah, sini perbandingannya untuk panjang AB ini berbanding dengan panjang QR sama dengan panjang BC berbanding dengan panjang RS atau panjang PQ ya. Di sini panjang RS-nya itu. Nah, untuk panjang AB-nya 9 cm, lalu panjang QR-nya belum kita ketahui, sama dengan panjang BC-nya ini 6 cm, lalu panjang RS atau panjang PQ-nya ini 2 cm. Sehingga kita hitung dikali silang, jadi 9-nya kali 2 dan 6-nya dikali QR. Ini menggunakan konsep perbandingan ya. Makanya silakan kalian buka-buka lagi materi di kelas 7. Nah, kita dapat 9 kali 2-nya 18, 26, hasilnya 3. Nah, jadi panjang QR-nya itu adalah 3 cm. Salah satu panjang sisi yang belum diketahui dengan konsep kesebangunan. Nah, di sini ada satu soal, gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan DE-nya sejajar dengan garis BC. Nah, jika panjang AD-nya ini 8 cm dan BD-nya 2 cm serta DE-nya 4 cm, tentukan panjang BC. Nah, silahkan sambil diperhatikan kalian tulis di buku. Nah, untuk penyelesaiannya, oleh karena segitiga ABC-nya ini sebangun dengan segitiga ADE, maka di sini kita gunakan konsep perbandingan kembali. Untuk panjang AD ini berbanding dengan panjang AD ditambah DB sama dengan panjang DE per panjang BC. Maka untuk panjang AD-nya tadi 8 cm ditambah AD-nya 8 cm lagi ditambah DB-nya itu 2 cm sama dengan
dengan panjang DE-nya 4 cm dibagi BC. Dan BC-nya ini adalah panjang yang akan kita cari. Nah, didapat bawahnya ini kita turunkan atau kita operasikan 8, kita turunkan lagi, dan 8 tambah 2 sama dengan 10 sama dengan 4 per BC. Nah, untuk mencari BC kita kali silang lagi ya. Jadi diperoleh 8-nya kali BC dan 10-nya kali 4, sehingga diperoleh BC sama dengan 4 kali 10 per 8, hasilnya 5. Jadi panjang BC-nya ini adalah 5 cm. Nah, soal selanjutnya kita akan menemukan sudut-sudut pada bangun yang kongruen. Jadi menentukan sudut-sudut yang belum diketahui pada kedua buah bangun yang dikatakan kongruen. Di sini sudah disajikan dua buah segitiga ABC dan PQR. Nah, di sini tugasnya tentukan nilai W, X, Y, dan Z. Nah, sebelum mengerjakan, kita tentukan dulu pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini untuk sudut R bersesuaian dengan sudut mana, seginya bersesuaian dengan mana, serta sudut P-nya bersesuaian dengan sudut yang mana pada segitiga di sini. Nah, jawabannya oleh karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR, jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, yaitu sudut A-nya sama dengan sudut Q. Nah, sudut A sudut A yang ini sama dengan sudut Q yang ini ya. Nah, lalu selanjutnya sama dengan, berarti si Z-nya ini sama dengan di sudut A, yaitu 35 derajat. Lalu selanjutnya sudut C, di mana sudut C ini adalah W yang akan kita cari, ini sama dengan sudut R, sehingga didapat W-nya itu sama dengan sudut R, yaitu 65 derajat. Lalu yang ketiga sudut B. Nah, sudut B ini kan X yang akan kita cari dan sudut P-nya itu Y, sehingga si X-nya ini akan sama dengan Y karena bersesuaian sudut B dan sudut P sama dengan. Nah, karena kedua sudut sudah diketahui besarnya 65 derajat dan 35 derajat, sehingga kita bisa ingat kembali jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Nah, 180 derajat ini akan kita kurangi dua buah sudut yang sudah diketahui, yaitu 35 derajat ditambah 65 derajat. Jadi hasil pengurangannya itu 80 derajat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar sudut X dan Y itu sama 80 derajat. Jadi Y-nya 65 derajat, X-nya sama dengan Y 80 derajat, dan Z-nya ini 35 derajat. Nah, dapat dipahami. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Ibu bahas di grup WhatsApp ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.